Oh my gosh, you like turtles? I like turtles too. What is happening here? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik Bu. Ibu maunya kalau ibu nanya kabar itu kalian jawabnya sehat ruhia, sehat akalia, sehat jasadia, Allahu Akbar. Kayak gitu ya. Baik. Sekali lagi ibu tanya, apa kabar anak-anak semua? Sehat ruhia, sehat akalia, sehat jasadia, Allahu Akbar. Oke. Udah masuk semua? Belum Bu, ada beberapa yang izin. Oke. Baik, pada materi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai infak. Dalam waktu 45 menit ke depan Ibu mau kalian semua fokus mendengarkan pembahasan kita hari ini ya. Baik Bu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, murid-murid semua harus mengerti apa yang dimaksud dengan infak, macam-macam infak, hukum infak, dan contoh berinfak dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa yang terpenting adalah dalil atau hadis yang mengenai infak. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Oke anak-anak semua, semangat kan pembelajaran hari ini? Semangat dong, semangat. Oke, ada yang udah tahu apa yang dimaksud dengan infak? Belum Bu. Oke, ada yang sudah pernah berinfak? Sudah disuruh orang tua. Nah, apa tuh? Infakin apa itu? Infakin uang jajan Bu. Dikasih uang jajan 5.000, 2.000-nya dimasukin kota infak. Bagus, bagus. Itu merupakan sebuah pembiasaan yang baik. Keren orang tuanya. Oke, lanjut. Pada hari ini kita bakalan nonton, tapi nonton yang bermanfaat. Oke, Baik Bu. Ibu bakalan menampilkan satu video pembelajaran supaya nggak boring kali kan, nanti kalian capek ibu asik menjelaskan terus. Kami juga mau refreshing Bu, gitu kan? Iya dong. Nah, oke. Nanti videonya dicerna dengan baik, dicatat hal-hal penting, soalnya nanti ibu mau apa ya? Bu ada reward nih buat Wih. kalian setelah nonton video pembelajaran ini. Oke, silakan ditonton ya, dicerna dengan baik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang infak. Apa itu infak? Nah, di sini pengertian dari infak menurut bahasa adalah kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah kata infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada umatnya itu berbeda-beda. Nah, seandainya Allah itu memberi rezeki yang sangat cukup bahkan berlebih, alangkah baiknya kita menginfakkan sebagian harta kita untuk ke jalan Allah. Ya, bisa untuk pembangunan masjid, bisa juga untuk fakir miskin, bisa juga untuk anak yatim, bahkan juga bisa untuk keluarga. Itu adalah salah satu infak. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 92. Nah, infak itu sudah ada dalilnya. Di sini dijelaskan bahwa infak itu di dalam surat Al-Imran dijelaskan seperti yang saya bacakan tadi. Selanjutnya, dalil tentang hadis infak, yaitu riwayat Muslim yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiq ya bani Adam yunfiq 'alaik. Riwayat Muslim yang artinya, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Nah, sedikit harta yang kamu infakkan, insya Allah akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda. 1000, bahkan akan menjadi 1 juta. Wallahu a'lam, karena Allah itu maha kaya. Selanjutnya hukum infak. Hukum infak itu ada beberapa hukum. Yang pertama, hukum infak yang wajib. Apa itu wajib? Nah, wajib adalah jika kita melakukan akan mendapatkan pahala. Jika kita meninggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Itu wajib. Contoh dari infak wajib. Yang pertama, membayar zakat. Nah, setiap tahun kita diwajibkan untuk membayar zakat. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Itu adalah infak wajib yang harus kita penuhi. Yang kedua, membayar mahar pengantin. Bagi orang yang mau menikah, yang laki-laki itu wajib membayar mahar pengantin kepada perempuan. Itu wajib hukumnya. Yang ketiga, menafkahi istri. Nah, ini bagi ayah. Ya, bagi suami itu wajib menafkahi istrinya. Karena apa? Karena kalau tidak dinafkahi, nah, dari mana dia akan makan? Dari mana dia akan berpakaian, mencari pakaian yang baik, yang layak? Dari mana dia akan menyekolahkan anaknya? Itu salah satu infak yang wajib dipenuhi oleh suami. Kemudian yang keempat, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Nah, ini istri yang sudah cerai, itu pun tetap harus dinafkahi sebelum waktu iddah itu selesai. Ya, sebelum masa iddah itu selesai, si istri yang sudah ditalak tadi harus tetap wajib. Tidak boleh kalau tidak. Wajib tetap diinfak. Ya, tetap dinafkahi. Kemudian yang kedua adalah infak sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah perkara yang jika kita lakukan itu akan mendapatkan pahala. Jika tidak kita lakukan, tidak akan mendapatkan pahala. Tidak apa-apa juga tidak berdosa. Contoh dari infak sunnah. Yang pertama, infak untuk perjuangan di jalan Allah. Salah satunya, kita berinfak untuk pengajian. Nah, itu ya, mengisi kotak amal itu salah satu infak untuk perjuangan di jalan Allah. Kemudian yang kedua, infak untuk kepentingan umum. Ada pembangunan masjid. Kita memberikan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid itu salah satu infak untuk kepentingan umum. Kemudian yang ketiga adalah infak untuk menolong musibah. Jika ada saudara kita yang tertimpa musibah dan kita mempunyai kelebihan harta, kita sunnah untuk menginfakkan itu, ya. Itu salah satu contoh tentang infak sunnah. Selanjutnya yang nomor 3 adalah infak mubah. Apa itu mubah? Mubah adalah perkara yang boleh kita kerjakan, juga boleh tidak kita kerjakan. Itu adalah mubah. Mubah boleh dikerjakan, tidak ada kedosaan, ya, tidak ada larangan untuk melakukan hal itu. Contoh dari infak mubah yaitu hadiah. Dalam
Contohnya hadiah itu ada teman kalian yang sedang ulang tahun, kalian memberikan hadiah. Itu sebenarnya tidak dianjurkan ya, tapi itu bisa menjadi infak mubah. Ada juga hibah ya, dan lain-lain. Yang keempat adalah infak haram. Apa itu haram? Haram adalah perkara yang jika kita lakukan, itu justru akan mendapatkan dosa. Tapi kalau tidak kita lakukan, akan mendapatkan pahala. Contoh dari infak haram, yaitu yang pertama infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Ya, kalau ada orang yang bukan Islam, itu memberikan hartanya kepada kita, tapi dengan syarat, oh, kamu saya beri harta ini, tapi kamu bubarkan pengajian yang ada di sana. Nah, itu salah satu infak yang haram. Ya, kita tidak boleh menerimanya. Yang kedua, infak bukan karena Allah. Nah, infak seperti contoh ya, berinfak hanya untuk pamer. Nah, itu berinfak hanya untuk kesombongan dirinya. Itu juga infak yang haram, yaitu yang pertama, pemberi infak. Nah, dalam rukun-rukun infak ini ada 4. Yang pertama adalah pemberi infak yang biasa disebut dengan mufik. Itu. Yang kedua, penerima infak disebut dengan munfak lahu. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Ada barang yang diinfakkan. Kalau cuma berkata saja, seandainya saya mau infak ke masjid ya, seandainya mau ke masjid, ada pembangunan masjid, kemudian bilang ke panitianya, saya mau infak uang 1 juta, tapi barangnya tidak ada. Itu bukan termasuk infak. Kemudian yang keempat adalah rukun-rukun infak yang keempat adalah penyerahan atau ijab qabul. Harus ada ucapan. Ini adalah infak, apakah ini sedekah, apakah ini zakat, apakah ini hanya hadiah. Nah, itu harus ada ucapan. Ijab qabulnya bagaimana? Nah, itu. Selanjutnya, syarat infak untuk munfik. Yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Nah, ini yang sudah saya jelaskan yang pertama tadi ya, yang awal-awal tadi. Syarat infak untuk munfik yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pahala, juga tidak untuk riya. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Nah, berarti kalau kita infak itu tidak perlu disebut-sebut. Saya sudah berinfak di sana berapa itu tidak perlu disebut-sebut. Kemudian yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Nah, di sini ini sangat harus berhati-hati ya. Contohnya, saya beri uang segini sebagai infak saya karena kamu orang miskin. Lah, itu tidak boleh itu. Kemudian syarat yang diinfaki, barang yang harus diinfaki itu yang pertama harta yang boleh ditasarufkan. Nah, ini harus. Kemudian yang kedua terpilih. Ketiga, harta yang diperjualbelikan. Keempat, orang yang sah pemiliknya. 5, sah menerimanya. 6, tanpa adanya pengganti. Selanjutnya, di sini adalah infak yang mempunyai manfaat terus-menerus adalah amal jariah. Ini adalah tata cara infak berupa tanah atau bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Contoh, madrasah atau sekolah, masjid, musola, rumah sakit, jalan, serta kepentingan lain di jalan Allah. Golongan penerima infak. Yang pertama, ini ada urutan-urutannya yang harus kita infaki jika kita mempunyai harta yang lebih. Yang pertama adalah orang tua. Kedua adalah saudara terdekat atau keluarga. 3, anak-anak yatim. 4, fakir miskin. 5, orang yang sedang perjalanan atau musafir. Itu sebaiknya kita infak kalau punya harta yang berlebih ya. Keutamaan memberikan suatu barang atau harta berupa infak sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 215. Itu seperti yang diterangkan tadi. Selanjutnya tata cara infak. Kedua golongan yang tidak berhak menerima infak. Nah, untuk tata cara infak adalah golongan yang tidak berhak menerima infak itu yang pertama orang kaya. Kedua, orang yang masih mampu bekerja. Nah, kalau masih mampu bekerja, alangkah baiknya kita tidak berinfak kepada orang tersebut. Lebih baik kita infakkan uang kita untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, atau untuk anak yatim, fakir miskin, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pembangunan fasilitas umum yang sudah mewah. Ya, contohnya ini
Ada pembangunan rel kereta api, lah itu sudah didanai oleh pemerintah. Ya insya Allah dananya sudah banyak ya, lah kita tidak perlu infak di situ. Kalau andaikan ada pembangunan musola, itu alangkah baiknya kita infakkan ke pembangunan musola tersebut. Keempat, penjahat aktif yang belum bertobat. Seandainya ada penjahat, tapi dia miskin sekali, tapi dia masih aktif dan belum bertobat, tidak perlu kita infak atau memberi kasihan kepada penjahat tersebut. Terima kasih. Baik, tadi kan sudah nonton video kan? Ya udah Bu. Ada pengertian, ada macam-macam, dan ada mufik juga orang yang menerima infak. Nah, udah dicatat semua? Udah Bu. Ibu mau ada satu orang yang menjelaskan apa itu infak. Saya Bu, saya bisa. Yuk, Nabila, apa tuh? Infak itu menurut agama ya Bu. Infak itu mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan, kayak orang-orang fakir, miskin, gitu. Kayak orang tua saya jadi saya untuk masukkan sebagai uang jajan. Udah gitu Bu. Betul, infak itu tidak hanya harta aja ya, tidak cuma berupa uang, tapi infak itu bisa berupa tanah, bisa berupa bangunan, bisa juga berupa benda-benda yang dibutuhkan oleh orang lain. Seperti kita bisa menginfakkan Al-Quran ke sebuah pesantren gitu. Jadi luas ya definisi infak ini. Nah, setelah nonton video yang tadi, Ibu mau membentuk kelompok di dalam kelas ini sebanyak 4 kelompok. Silahkan cari teman-temannya. Ibu mau di antara kalian menyampaikan pembelajaran apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil video yang kalian tonton tadi. Baik, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, baik, kita simpulkan bareng-bareng ya. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat memahami bahwa infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk kepedulian sesama. Infak tidak harus menunggu kaya dan tidak harus ditentukan jumlahnya, tetapi dilakukan sesuai kemampuan dan dengan niat yang ikhlas. Nah, melalui materi hari ini kita tidak hanya memahami infak secara teori, tetapi kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut doa penutup ya.